Ternyata kamu butuh Tuhan kan? Kamu bingung kamu kan? Butuh Ya, betul, Tuhan. ini bingung. Siapa tim Hanyong? Tim Hanyong maksudnya? Oh siapa? Tapi dia tuh nyuci otak kita dah sih. Kami sempat mikir, oh kalau misalnya kita di posisi dia, Iya. mungkin kita bakal ngelakuin itu. Dan endingnya ini, menurut kamu endingnya open ending atau tidak open? Tidak. Ngatain drakor, Ngatain aja nggak sih? Kita akhirnya kembali lagi di paruh kedua drakor The Just Written ya. Dan kali ini kita akan membahas semua teori-teori yang udah kita kumpulin di paruh pertama kemarin. Ada apa aja, Kak? banyak ya. Ini sebagian baru, mungkin nanti kalau di tengah jalan kalau ingat bisa kita kulas ya. Ya, karena kemarin tuh kita ini terlalu banyak pertanyaan ya, dan Iya. beberapa asbun juga. Ada yang pertama. Mungkin kita- ini kan kemarin nih membicarakan tentang time travel. Mungkin ada salah satu tuh yang kata Dewi kan, time Iya. travel juga dah. Oh, itu jadi merembet ya. Iya. Time travel. Berarti kita mau bahas apakah ada tokoh lain yang ikut time travel gitu ya? Ternyata tidak ada ya. Tidak ada. Hanya Lee Han Yong seorang. Iya. Ternyata nggak ada siapa-siapa, dia cuma sendiri. Padahal banyak yang kita curigai. Seuzon. Pak Shin Jin aja kita curigai ya. Iya kan, sampai bawahannya Shin Jin aja dicurigain gitu. Terus apa ya? Kembali ke masa depan enggak? Ternyata sesuai dengan permintaan Meli ya. Iya, permintaan Meli. Tidak kembali ke masa depan, tapi dia seolah-olah mengulang hidupnya dari tahun 2025. Dan aku sempet ini agak berharap dikit pas dia ketusuk gitu kan. Oh, apakah ini dia akan kembali ke masa depan gitu kan? Tapi misinya belum selesai nih. Gitu. Ternyata enggak. Enggak ya. Terus ini, nah Meli nih sibuk sama Dewi juga. Apa tuh? Jodoh-jodoh. Iya, jodoh-jodoh. Iya, kita Ternyata lupa tidak ini. ada. Genre utamanya bukan romantis ya, jadi Tidak kayak ada untuk couple. hubungannya dibikin open ending ya. Tapi nggak apa-apa sih, not bad juga. Untuk secara Han Yong. tersiratnya Han Yong itu interest lah sama si Sehye ya. Iya, Sehi. Dan aku tuh udah cie-ciein dia lagi sama si Jin Ah itu. Kenapa dia ngajak makan di rumah? Tapi Jin Ah tuh kayak anak-anak Itu ada sih pas iya. makan. Pas Oh, iya, makan iya. itu kayak anak SMA lagi Ya, sama paman. betul. Sama paman. Tapi emang iya enggak sih? Iya kan? Nah, terus dia nih, aku bilang ya, Han Yong ini termasuk yellow flag. Dia kayak open gitu ke Semua semua. cewek. Ini, dikit lagi dia red flag ini. Aduh. Terus apa lagi Kak? Terus ini plot twist. Ini udah mau ending lah ya kalau plot twist. Di Grup S ending aja lah. deh, grup S aja dulu. Akhir dari grup S. Oh, grup S Di- itu yang ini ya, anaknya ditumbalin Iya. di penjara, Di penjara. 20 tahun. Heeh. Itu kayak pembalasan dendam yang sudah lama dinanti-nantikan. Itu dramanya enggak sih di persidangan? Asli. Wah, terus tapi lebih drama persidangannya ini Shin Jin. Shin Jin. Kenapa Shin Jinnya malah berpidato? Dia mau dieksekusi di pidato pula dia. Mungkin ini Dia aku tuh buka mungkin mau minta simpati dah sih. Yo, tapi Simpati sama yang nonton. tapi dia caranya salah kalau kayak gitu. Dia ngejek-ngejek persidangan pula di situ kan. Kenapa dia harus naik-naik meja pula? biar kelihatan deh. Maksudnya biar Sorot kamera tuh dari bawah terus dia kayak iya. pahlawan gitu ya. Kan disiarin ulang. Mana segala minta siaran lagi kenapa sih Pak? Biar ada panggung. Bukan maksudnya. Iya, betul. Terus pada akhirnya
Tapi menurut kalian ya, ini keadilannya benar-benar ditegakkan apa enggak? Enggak kan? Enggak. Kayak setengah ditegakkan, setengah enggak gitu. Karena dari semua komplotannya Shin Jin yang di Suoje itu, di rumah itu, mantan presiden itu, nggak dinampakin kemana mereka, apakah di penjara, apakah ya kan tidak dilihat Tidak kan. proses hukum. Bahkan Shin Jin di dalam penjara pun masih bermain. Iya. Kenapa ini? Yang mantan presiden tuh agak lucu sih. dia kan percaya sama dukun dah. Nah, iya, betul. Tiba-tiba dia baca Alkitab. Nggak maksud Ternyata Di dalam Alkitab ada jimat. Iya, petunjuknya ternyata ya. Ternyata petunjuk. ternyata kamu butuh Tuhan kan? Bingung kamu kan? Butuh Ya betul, Tuhan. ini ironi orang yang tidak punya kepercayaan ya. Iya. Kayak mau berlindung ke siapa pula lagi. Itu nah tapi itu ini udah ke Shin Jin jatuhnya. Gimana ya? Apa jangan-jangan juga walaupun Shin Jin itu melakukan hal ini tuh versi baik menurut dia nih. Iya. Sedangkan bapak siapa tuh namanya ya? Pak Baik yang apa Pak Yisok. Yisok. Itu juga punya misi juga. Nah, gimana ya? Tapi senyum dia di ending itu psycho banget ya. Tapi bagus dah sih dia actingnya dah. Tapi Dia dari diam terus tiba-tiba naik dikit ya. Kayak Pak, bagus tuh Pak diem tadi deh kata aku. Lah kok senyum Pak? Kenapa gitu ya tiba-tiba mau menggaprek manusia? Kenapa ini dia ya? Siapa yang masuk terakhir itu? Itu yang ditut Kayaknya itu Yang ditusuk. presiden terpilihnya deh. yang ditusuk itu. Yang ditusuk wakil siapa sih yang sering nyupirin Shin Jin? Bapak yang udah ditusuk. Oh, Ditusuk. iya. Iya Kak, dari belakangnya tuh kayak Dia kan sudah Teori dinyatakan lagi dia. iya. dia tuh digeprek loh Iya digeprek. sama Shin Jin. Sama Setelah Menlo. dia menggeprek menteri yang dicalonin menteri pertahanan atau menteri hukum sih itu. hukum. Nah itu terus kan bawahannya Shin Jin kan digeprek juga kan. Nah abis itu nggak lama dari itu dia menggeprek si Pak Nam. Siapa sih nama dia? Inilah ya. Bapak itu. Siapa nama jaksa itu kak? Yang mana sih? Jaksa mana? Becky Nam. Siapa ya namanya ya? Siapa Mel? Mana sih? Ingat nggak, Mel? Mana? Bapak jaksa yang mana, Del? Iya itu yang sekutunya Shin Jin. Ini. Sorry, Kim iya. Jin Han. Nah Kim Jin Han. Kim Jin Han. Oh, Ini kan dia ngegeprek itu. iya. Terus kalau kata Meli, Kim Jin Han adalah orang terakhir yang masuk. Iya. Itu tidak mungkin Mel. Karena dia udah dinyatakan geprek. Gak menurutnya. Kok dia tiba-tiba muncul lagi? Dia Ini kalau Siapa? aku Siapa? teorinya adalah itu presiden terpilih karena sejak awal presiden terpilihnya tidak dimunculkan di Suoje. Bahkan kata menteri pariwisatanya, Iya. terserah siapa presidennya saat ini, yang penting kita yang ada di dalam ruangan inilah yang mengendalikan negara. Presiden terpilihnya yang kerja sama-sama itu kan di Hanyang kemarin. Itu ini dah oposisi, partai Tuh. oposisi. Iya, partai oposisi yang mau menjatuhkan ini kan. Yang dia ditawarin ya, yang Bang? dia itu demo harga diri jatuh. Dan karena apa enggak sih? Kayaknya bohongan deh. Aku gak kasihan sih ngeliat dia Kayak masyarakat yang lewat peduli apa gue. iya mana Korea lagi kita tahu. Kalau Indo mungkin lah dikasih udah pasti mati. Orang Indo kan Kenapa baik-baik. sih dia. Ini teorinya kayaknya ini presiden terpilih. Kayaknya Oh. Karena emang tidak dimunculin dari awal. Jadi itu menjadi pertanyaan gitu loh. oh presiden saat itu. Kan mereka bermain di belakang presiden kan. Iya. Jadi kayak ibaratnya nih di belakang Prabowo nih kan ada Mak Banteng. Nah kan mereka nggak akur tuh. Oh iya. Mak Banteng digusur. Jadi kan Prabowo yang naik kan. Jadi gitu apa? gak sih ceritanya? Oh iya di Soji. Enggak maksudnya Pak Wowo gitu ya. Teori apa lagi? Siapa tim Hanyong? Tim Hanyong. Maksudnya? Oh siapa yang ada di tim Hanyang? iya. Kemarin ada teori itu ya. Jaksa Ada ada. namanya. Apakah jaksa itu akan jadi tim kan? Iya. Jadi ya. Oh iya, aku ada pembuktian ternyata ya. Tidak ini ya. apa? Ada aku bilang waktu itu aku mau buktiin kalau misalnya Pak Shin Jin ini
bakal gabung ke Hanyong atau enggak. Ternyata tuh enggak. Hanyong yang pura-pura gabung. Iya. Hanyong. Tim Hanyong semuanya masuk tim Hanyong sih. Iya, Ya kan, siapa Shin Jin aja itu bisa dibilang masuk tim Hanyong atas Setengah. manipulasinya. Setengah. Oh iya, bapak itu yang nggak tahu kemana akhirnya. Bapak yang lucu itu nah. Iya. Pak Jaksa itu ya. Ya udah, dia kayaknya tenang-tenang aja. Sumpah ini. Hidup damai sejahtera dia di Seoul kan. Dia nggak masuk komplotan pula ya. Iya, dia hidupnya Nggak tahu lurus dia. aja. Yang penting dia cuma pengen naik jabatan kan kemarin. Iya lagi. Itu sih sama plot twistnya itu ya tadi. Di ending. Ya muncul teori baru jatuhnya ya. Iya. Siapakah yang meneruskan Soje, dan Orang ternyata terakhir. Soje tetap berdiri dengan formasi baru ya, walaupun udah diruntuhin sama si Hanyong. Jadi kayak ini sia-sia nggak sih Hanyong tuh? Atau Dia dapat keadilan untuk diri dia. Sama kayak yang Shin Jin bilang, keadilan itu dia buktiin keadilan untuk diri dia dah sih, bukan untuk orang lain. betul. Jadinya jadi tanda tanya lagi nggak sih? Baek Yisok itu sebetulnya Dari awal itu kami curiga. ya kan, sebetulnya dia orang baik apa bukan sih sebenarnya kalau kayak gini endingnya. Dari awal dia nerima jabatan untuk pindah ke Seoul, udah itu dah sih. Iya. Nggak mungkin dia orang baik kalau dia mau nerima. Kalau aku lebih ke ini Mel, dia tuh terlalu mulus jadi orang baik, kayak nggak ada celahnya. Jadi orang yang dia kayak nggak punya kelemahan. Sedangkan Hanyong aja, sebaik-baiknya Hanyong, dia punya kelemahan. Ini Baek Yesek ini loh, kita nggak tahu nih. Kita tidak bisa menyimpulkan dia orang baik ya. Kalau Shin Jin bilang dia orang yang bersih gitu nah dari hukum. Jadi Iya. Seoul tuh butuh lah satu hakim yang bersih. Seenggaknya ya. Nah, orang yang bersih. Ya mungkin ini jadi itu ya, jadi apa sih namanya, memberikan kita gambaran ya hidup kan terus berjalan. Jadi kayak orang jahat itu akan selalu ada gitu, walaupun si tokoh utamanya itu sudah mencoba memberantas kejahatan, ya selalu ada pengganti lah gitu kan. Soju itu tuh tempat ini nggak sih? Kayak apa namanya? Tempat suci pemerintahan di Korea gitu apa katanya? Ada nggak sih penjelasannya kemarin kok nggak salah? Kalau soju minuman Kak? Apa sih Soje. Soje. Oh soje ya? Iya soje. Ya itu kayak Berkumpul-kumpul Pemerintah pejabat. enggak? Bukan pemerintah. Pensiunan. Jadi pensiunan yang kayak berkomunitas gitu nah, circle-nya gitu nah. ya orang-orang elit gitu loh, elit global, elit politik, orang-orang yang suka berkonspirasi. Tapi itu tuh itu rumah apa sih yang Shin Jin? Bordil. Iya, itu bukan Kayak bekas bekasnya ada sih. Ini kan? Aku Bekasnya juga ada sih mikir kan kan. ini bekasnya ada sih. Soalnya itu kan jadi kenangannya si Shin Jin ya. Sekaligus menjadi ya mungkin motivasi dia lah untuk menguasai dunia ini menggunakan rumah itu. Bisa. Gitu. Terus apa lagi teorinya? Aku ingat, aku kan kemarin ada bilang apakah Shin Jae akan berkembang karakternya menjadi orang yang baik ya. Ternyata ya sia-sia lah itu harapannya. Berkembang sih, tapi makin brutal dia. Tapi dia tuh nyuci otak kita dah sih. Kami sempat mikir, oh kalau misalnya kita di posisi dia, Iya. mungkin kita bakal ngelakuin itu. Bahkan dia tuh bisa membuat seolah-olah kebaikan itu bias, nggak ada Iya. gunanya kita melakukan itu. Makanya bahaya nih kalau kita menontonnya tidak dalam kondisi sadar. Itulah. Siapa sih gitu? Shin Jin. Oh Shin Jin. Ya betul, kalau kita di posisi Shin Jin mungkin Kita bakal tidak ada ngelakuin. pilihan lain selain menjatuhkan orang juga. Iya. Ya apalagi dia pidato di akhir tuh aku agak-agak Itu aku kesal sih, kayak udah cut aja ini cut gitu. Drama nih ya gitu. Kau tuh mau dieksekusi masalahnya. Kayak dia yang punya pengadilan. Tuh siapa yang ngasih? Itu HP dah sih? Yang dikasih Iya, semacam HP gitu. Ya itu Alat HP komunikasi. di sipil penjara. Makanya setelah kemunculan pemimpin Soje yang baru, berarti kan itu masih permainannya Shin Jin masih berlanjut. Dialah yang memilih siapa pemimpin. Dia kan Soje. masih punya itu satu file yang Iya. dari Bapaknya. presiden terpilih atau presiden yang mau nyalon gitu. Atau calon presiden ya.
Pokoknya dia punya satu file Ya, yang tidak diserahkan. Tidak Betul. diserahkan. Dan mantan presiden itu kan juga bohong. Dia bilang katanya Han Yong ada nggak file lain yang harus aku ketahui? Kata dia nggak ada. Padahal masih ada. Iya benar-benar itu belum ini sih, belum terungkap. Terus juga makanya. itu siapa? Jaksa yang kita kira baik itu siapa Kak? Pak Chol-woo. Udah yang Oh, temannya Shin Jin ya? bukan Baek Isok. Baek Itu Isok. kan Pak Baek Isok kan ada ngomong sama Lee Han Yong kan di taman. Ada. Taman atau danau itu. Dia nawarin mau posisi apa. Iya. Ya, itu kita jadi tahu intrik politik dan hukum di berbagai negara itu intinya sama-sama persis gitu-gitulah permainan orang-orang dalam kayak gitu lah. Jadi kayak nggak ada manusia yang sepenuhnya baik, tidak ada manusia yang sepenuhnya jahat. Semua tergantung dalam sudut pandang politiknya aja, kepentingannya apa, ya kan? Nah, terus ini ternyata malah yang roman-romannya jadi itu reporter Song Nayeon Sama siapa? Sok Jong Ho temannya ini. Oh iya. Udah mau satu tim itu. Bisa gitu, mana Tapi cepet yang cewek banget. itu yang cewek itu kayak apa ya? Kayak nganggapnya teman gak sih? Ya, semoga Teman ini season 2 gak ya? Ini lawannya seimbang buat Han Yong. Mereka tuh si Song Nayeon ini nih juga sebenarnya sama Han Yong itu setipe gak sih? Iya, yellow flag ini. Kayak nggak bisa bedain antara teman sama interest nih kan. Mas-masnya langsung iya aja cepet belum lagi. Iya. Ditawarin buat kantor kan. Pinjaman berapa? Iya, nggak apa-apa. Kok nggak dipikir-pikir dulu, nggak usah. Cepet banget. Tapi Kim Ji Ah, bukan ya. Kim Jin Jin Ah. Kim Jin Ah. Kim Jin Ah. Itu kayaknya juga ada bunga-bunga sama jaksa satu lagi nggak sih? Yang jaksa. Oh, malah Jaksa kalau itu aku- yang- ya, jaksanya Jaksa yang itu ya. interest. Sejujurnya dia tuh sedikit interest loh sama Han Yong. Sejak dia tahu kalau Han Yong itu anak pemilik rongsokan Iya. itu. Oh iya. Kayak ada rasa bersalah gitu. Nah, kenapa dia sesemangat itu diajak makan sama Han Yong kalau nggak interest kan? Oh, itu karena itu dah sih. Mau minta Dia maaf. mau minta maaf sama. Iya. Ya itu sebenarnya alibi aja sih. Mel. Meli dia tetap mendukung soalnya. Soalnya dia sama siapa? Sehi. Sehi itu dia ngasih itu dah. Iya. Oh, Teorinya. minuman. Ternyata itu ya cara dia membedakan dengan orang yang interest sama orang yang dianggap kenalan. Iya. Dia peduli dia. Dia peduli. Kalau sama kenalan pedulinya terang-terangan. Oh iya. Iya. Benar. Ternyata itu ya. Kalau kita yang buta arah gimana ya cara bedainnya cowok yang kayak gitu kan? Iya lagi. Semuanya dia peduli. Ya kayak Sehi itu kan dia mikir kan sebenarnya dia tuh suka nggak sih sama aku. Makanya nggak secara eksplisit menyampaikan gitu. Aku kalau jadi mbak-mbak yang berita itu kayaknya aku juga ini deh. Agak baper Tanya-tanya mungkin. ya. Ini lu. Reporter itu. Iya reporter aku gimana nih nasib? Tuh, kalau aku udah nanyain adat sih. Kalau kamu Kim Jin Ah kayaknya. Ya mau pakai apa Medan nggak apa-apa juga. reporter. Sunda mau pakai Siger apa bisa? Nah itu tadi seputar teori-teori yang banyak yang cukup relate ya dengan yang kita sampaikan di baru pertama kemarin. Dan endingnya ini menurut kamu endingnya open ending atau tidak open? Tidak. Oh benar. Endingnya gimana menurut Endingnya kamu? horor Kak. Oh, ya Karena kita kan Jaksa. udah ngeduga dia udah selesai dah. Ternyata masih ada. iya. Ternyata di belakangnya itu masih ada sistem-sistem yang Konspirasi Kang Shin Jin Konspirasinya. lanjut part 2 ini. Capek banget Shin Jin. Dia kan hukuman mati. Ya kan selagi dia masih hidup dia masih melanjutkan konspirasinya. Hukuman dia kan cuma di penjara Kak. Dia Itu kan sampai mati di kok Iya dah sih. Atau berapa tahun dulu hukuman baru di Percobaan. percobaan dulu ya. Kan percobaan terus habis itu kan dia udah dieksekusi hukuman itu. Baru hukuman. Nah, tapi kan dia kan masih bisa membeli hukum karena Iya. kan tidak disita semua aset-asetnya. Kayak kalau di Indonesia tuh aduh kayak pengampunan hari raya, Masya pengampunan Allah. pengampunan Natal ada tuh. Dan itu Iya pengampunan Ya, kalau kayak di berapa Indonesia tuh- bulan tapi pengampunan dia berperilaku posisinya kayak ini baik. Mel, kayak Gayus Tambunan. La ilaha illallah ngapo. Dia bisa membeli hukum, masih bisa ke Bali. Keinget lagunya dah.
Ya kan kayak masih bisa mengendalikan dia, buktinya konspirasi tetap lanjut, Sojin nggak tutup. Iya. Ini kayak membuktikan kalau kekuatannya Han Yong itu tidak sekuat itu, dia cuma sebatas hukum aja, tapi di balik itu intrik politiknya tuh tidak ada apa-apanya dibanding Shin Jin itu kan. Mungkin itu kali si Han Yong tuh nggak balik ke masa depan. Karena belum selesai. Itulah Mungkin kali. pertarungan nasib dia harus tetap berlanjut ya sejak 2025 itu. Tapi kasihan ya, hidupnya capek jadinya. Tapi ya memang itu resiko yang harus dia tanggung sih ya, mengambil pekerjaan di bidang hukum kan. Dengan ending yang sedikit membagongkan ini, apakah perlu season 2? Perlu. Perlu ya? Perlu. Kayaknya perlu nggak? Perlu. Iyalah. Iyalah. Biar terjawab itu. Nah, yuk kita diskusi dulu PDNIM, banyak banget yang mau dibahas nih. Ya gimana nih? Aduh, mumpung penulisnya mantan itu kan mantan hakim. Iya. Mantan hakim, dia pengacara. Dan Udah pasti apa tahu lah. namanya, kalau misalnya lanjut ya season 2 nih, kayaknya harus lebih dipelintir lagi nggak sih plotnya ini? Masalahnya tuh gimana nih? Ya semuanya lah, kayak Plot twist tiba-tiba ya. Han yang jadi apa gitu. ya, Tiba-tiba loncat masa depan terus Iya, pas ternyata dia mudi. pas udah putusan dia tiba-tiba masa lalu lagi. Iya, bisa Itu juga. juga pokoknya kalau emang ada season 2-nya tuh harus lebih greget dari ini, berarti intrik politiknya harus lebih brutal dari ini. Karena kalau season 2-nya kurang, ya mending nggak usah ya, Iya. ya kan? Ini kan baru ngelibatin pemerintah kan, pemerintah sama lembaga. Iya. Belum ada yang masyarakat umum. Betul. Belum ada yang artis. Biasanya Korea itu pasti Ya, ada udah dikasih opsi sama Meli ya. kasus hukum, artis itu selalu Iya. berkaitan. Iya, betul. Nah Aduh, itu banyak banget ya masalah. Lebih cuma drama ya. mungkin saatnya kita merating drakor The Judge Return. Oke. Aku 8 sih, karena drakornya Jisung itu ada yang lebih greget dari The Judge Return, dan time travel ada yang lebih bagus dari ini. Ya, aku udah 8. Aku ya. Aku 9 karena aku menikmati juga apa namanya? Ini nih kasus hukum ya. Tapi aku tuh gregetnya tuh gregetan nonton terus gitu. Nah, bukan greget yang kayak ntar dulu masih ini enggak. Tapi aku lebih kepo gitu. Nalin? Kami 8,5 Oke. di tengah-tengah. Soalnya kan penasaran ya, apakah ada season 2? Tapi kalau untuk representasi karakter ya, penulis webtoonnya itu bilang mereka bertiga ini, terutama Shin Jin, itu udah sangat mewakilkan karakter yang keluar dari webtoon. Memang sesuai banget sama karakternya di webtoon. Itu sih katanya. Pak Hisun, Bapak Pak Hisun. Kalau bagi yang pecinta Jisung ya, kayak barisan penggemarnya Jisung, ya itu bisa nonton The Devil Judge yang dia di sana jadi hakim juga. Kill Me Heal Me yang dia punya 7 kepribadian, atau drakor time travel apa Mel yang bisa setara dengan ini lah, atau yang tentang time travel aja sih Boleh Mel. rekomendasinya. Time travel kami nontonnya Lovely Runner lagi. Lovely Runner, Boleh, apa bagus Marry juga. My Husband, Iya, Marry My Husband. My Perfect Stranger, ya kan? Itu kami nonton. Itu rekomendasi juga tuh, soalnya ada hukum-hukumnya. Terus ini kalau tentang drakornya Shin Jin ya, Iya. yang dimainkan oleh Shin Jin atau Park Hee Sun, Pak Hisun. itu bisa nonton My Name. Dia di sana tuh, My berwibawa Name sih. itu drakor ya, bukan film. Drakor yang sama Han So Hee. Oh, itu drakor bukan film Han So Hee. Drakor. Tapi di sana dia jadi ini, jadi bandar narkoboy. Tapi lebih brutal dari Shin Jin ya di sana perannya. Keren banget itu. Kalian harus nonton kalau suka karakternya Shin Jin ya. Karakter yang Dan kalau Won Ji yang paling recommended di aku ya itu Melting Me Softly yang sama Ji Chang Wook. Romance. Oh, yang romance ya? Romance fantasi komedi. Kalau mau yang karakter dingin kayak dia tuh The Defect. Iya, tapi terlalu dingin dan terlalu dingin banget. Ya bikin mual juga sih. Tapi boleh lah ditonton pas Ramadan.
Gak apa-apa, gak ada yang skidi papak kok, aman. Cuman 8 episode kan Kak? Iya. Itu jadi setelah semua pembahasan drakor The Judge Return, sepertinya kita harus pamit ya. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. Ngotain drakor, ngotain aja gak sih?